Ku buat kaget mantan suami dan pelakor dengan turun dari mobil mewahku. Kini aku bos mereka bekerja. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Mentari senja memancarkan rona keemasan di balik jendela ruang kerja. Di dalamnya, Sania tersenyum tipis, menatap sketsa desain interior yang terhampar di mejanya. Sentuhan akhir pada proyek butik mewah di pusat kota ini terasa begitu personal, seolah mewujudkan setiap mimpi dan ambisinya. Di dinding ruangan itu terpajang foto-foto yang bercerita tentang perjalanan hidupnya. Foto wisuda dengan senyum lebar, foto pernikahan dengan Bima yang tampak begitu gagah di sampingnya, dan foto-foto awal merintis perusahaan desain interior mereka dari sebuah garasi kecil. Sania menghela napas panjang. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. 8 tahun. 8 tahun ia membangun senja kreatif bersama Bima. Dari nol, dengan modal semangat dan ide-ide brilian yang saling melengkapi. Bima dengan keahlian manajemen dan jaringan bisnisnya, dan Sania dengan visi artistik serta kemampuan menciptakan ruang yang tak hanya indah, tapi juga bercerita. Mereka adalah tim yang sempurna. Setidaknya itulah yang ia yakini dulu. Di balik kesuksesan perusahaan, rumah tangga mereka pun tampak harmonis. Bima adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian, selalu mendukung setiap langkah Sania. Mereka berbagi mimpi, tawa, dan bahkan kekhawatiran. Sania merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki karir yang cemerlang dan suami yang mencintainya. Sahabatnya, Risa, seringkali menjadi saksi kebahagiaan mereka. Risa adalah teman kuliah Sania, seorang wanita cerdas dan ambisius yang sayangnya belum menemukan tambatan hati. Sania selalu berusaha mengenalkan Risa dengan teman-teman Bima, berharap sahabatnya itu juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Risa sering berkunjung ke rumah mereka, berbagi cerita, dan memberikan dukungan pada bisnis Sania dan Bima. Sania menganggap Risa sudah seperti saudara sendiri, tempat ia berbagi suka dan duka. Namun, di balik fasad kebahagiaan itu, tanpa disadari Sania, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh. Bima, dengan pesonanya yang memikat, ternyata tidak sesetia yang ia kira. Kesibukan bisnis dan tekanan persaingan rupanya membuka celah bagi hadirnya orang ketiga. Dan ironisnya, orang ketiga itu adalah Risa, sahabat yang selama ini begitu dekat dengannya. Awalnya, Sania tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia terlalu percaya pada Bima dan Risa. Pertemuan Bima dengan Risa di luar jam kerja, yang katanya untuk membahas proyek, tidak pernah ia persoalkan. Bahkan, ia senang melihat Bima memiliki teman diskusi yang sefrekuensi. Ia juga tidak pernah merasa aneh ketika Risa menjadi lebih sering berkunjung ke kantor, memberikan ide-ide brilian, yang ternyata adalah hasil diskusi intensnya dengan Bima di belakang Sania. Suatu malam, Sania terbangun di tengah malam dan mendapati sisi ranjang Bima kosong. Ia mencoba menelepon, tapi tidak ada jawaban. Kecemasan mulai menyelimuti hatinya. Pagi harinya, Bima pulang dengan wajah kusut dan alasan rapat mendadak yang terdengar dibuat-buat. Kejadian itu terulang beberapa kali. Dan setiap kali Sania bertanya, Bima selalu punya alasan yang sama. Perasaan tidak nyaman mulai menghantuinya. Ia mencoba berbicara dengan Risa, namun sahabatnya itu justru balik menenangkannya, mengatakan bahwa Sania terlalu curiga dan harus lebih mempercayai suaminya. Kata-kata Risa yang terdengar tulus justru semakin membuat Sania merasa bersalah karena telah memiliki pikiran buruk tentang Bima. Namun, insting seorang wanita tidak pernah salah. Suatu sore,
Sania memutuskan untuk memberikan kejutan pada Bima dengan membawakan makan malam ke kantor. Ia ingat Bima mengatakan akan lembur karena ada tenggat waktu proyek penting. Tapi, ketika ia tiba di depan kantor, lampu di ruangan Bima sudah padam. Ia mencoba menelepon lagi, dan kali ini terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Dengan perasaan gamang, Sania memutuskan untuk masuk. Satpam yang mengenalnya menyapanya dengan ramah. Ia berjalan menuju ruangan Bima dengan langkah pelan. Semakin dekat, semakin samar terdengar suara-suara dari dalam. Bukan suara pekerjaan, melainkan bisikan-bisikan mesra dan tawa lirih seorang wanita. Jantung Sania berdebar kencang. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Perlahan, ia membukanya. Pemandangan yang menyambutnya menghancurkan seluruh dunianya. Bima dan Risa berpelukan mesra di sofa ruangan kerjanya. Cahaya rembulan yang masuk dari jendela besar menjadi saksi bisu pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Waktu seolah berhenti berputar. Sania terpaku di ambang pintu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bima dan Risa tersentak kaget. Wajah mereka pucat pasi melihat kehadiran Sania. Keheningan yang mencekam terasa begitu berat dan menyakitkan. Di saat itulah, kepingan-kepingan kebahagiaan Sania hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang menganga di hatinya. Senja di bawah atap impiannya telah berubah menjadi malam yang gelap dan penuh kepedihan. Udara di ruangan kerja Bima terasa membeku, dipenuhi dengan keheningan yang menyesakkan setelah Sania menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Otaknya berputar lambat, berusaha mencerna kenyataan pahit yang terpampang di depan matanya. Bima dan Risa, dua sosok yang selama ini mengisi hari-harinya dengan tawa dan kehangatan, kini terjerat dalam pelukan yang mengkhianati segalanya yang pernah Sania percaya. Rasa sakit itu datang seperti gelombang kejut yang menghantam seluruh tubuh Sania. Mulai dari ulu hati yang mencelos, napas yang tercekat, hingga air mata yang tanpa permisi mengalir deras membasahi pipinya. Ia merasa seperti terjatuh dari ketinggian, menghantam tanah dengan keras hingga setiap tulangnya remuk. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta dan dedikasi runtuh dalam sekejap mata. Sania. Suara Bima terdengar parau, penuh kepanikan. Ia melepaskan diri dari Risa dengan gerakan canggung, berusaha mendekati Sania. Namun, langkahnya terhenti oleh tatapan kosong Sania yang menusuk. Tatapan itu tidak mengandung amarah atau air mata, hanya kekosongan yang lebih menakutkan dari kemarahan sekalipun. Risa menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar menahan isak tangis. Wajahnya yang biasa ceria dan penuh percaya diri kini pucat pasi, diliputi rasa malu dan bersalah. Ia tidak berani menatap Sania, sahabat yang telah ia hianati dengan cara yang paling menyakitkan. Sania masih membeku di ambang pintu, tubuhnya terasa kaku seperti patung. Ia tidak mampu mengeluarkan suara, tenggorokannya tercekat oleh emosi yang bercampur aduk, rasa sakit, marah, kecewa, dan yang paling dominan adalah rasa pengkhianatan yang begitu menusuk. Semua kata-kata yang mungkin ingin ia lontarkan seolah tertahan di benaknya, tidak mampu terucap. Ini salah paham. Biar ku jelaskan. Bima mencoba meraih tangan Sania, namun wanita itu refleks mundur selangkah. Sentuhan Bima yang dulu selalu terasa hangat dan menenangkan kini terasa menjijikan. Sania menggelengkan kepalanya perlahan. Tatapannya mulai menunjukkan sedikit emosi, yaitu penolakan yang mendalam. Tidak ada penjelasan yang bisa memulihkan kepercayaan yang telah hancur. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perselingkuhan di belakang punggungnya, apalagi dengan sahabatnya sendiri. Semua janji suci pernikahan, semua impian yang mereka rajut bersama, kini terasa seperti kebohongan belaka. Tanpa sepatah kata pun, Sania berbalik dengan langkah gontai. Ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Ia hanya ingin menjauh,
Sejauh mungkin dari tempat ini, dari dua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia berlari menyusuri lorong kantor yang gelap. Air matanya semakin deras mengalir, membasahi wajah dan pakaiannya. Ia tidak peduli dengan tatapan bingung satpam yang berpapasan dengannya. Yang ia inginkan hanyalah melarikan diri dari kenyataan yang begitu menyakitkan. Ia terus berlari tanpa tujuan yang jelas. Kakinya membawanya menyusuri jalanan kota yang mulai sunyi. Lampu-lampu jalanan yang temaram seolah ikut berduka atas kesedihannya. Pikirannya dipenuhi dengan serpihan-serpihan kenangan indah bersama Bima dan Risa yang kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhnya. Tawa mereka, kebersamaan mereka, semua terasa palsu dan penuh kepura-puraan. Langkah Sania terhenti di sebuah taman kecil yang remang-remang. Ia terduduk lemas di bangku kayu, memeluk dirinya sendiri erat-erat, mencoba menghalau dinginnya malam yang menusuk tulang. Namun, rasa dingin di hatinya jauh lebih menggigit. Ia merasa seperti kehilangan sebagian besar dirinya, seperti ada lubang menganga di dalam dadanya yang tidak mungkin terisi kembali. Di tengah lautan kepedihan, sebuah pikiran mulai merayap di benaknya. Ia tidak boleh menyerah. Ia tidak boleh membiarkan rasa sakit ini mengalahkannya. Mereka telah mengambil kebahagiaannya, rumah tangganya, bahkan mungkin juga perusahaannya yang ia bangun dengan susah payah. Tapi mereka tidak boleh mengambil harga dirinya. Sebuah bara kemarahan mulai menyala di dalam hatinya, bukan amarah yang buta dan destruktif, melainkan amarah yang memberikannya kekuatan untuk bertahan dan melawan. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya bagi Sania. Malam di mana ia kehilangan cinta dan kepercayaan. Namun juga malam di mana ia menemukan kembali kekuatan dan tekad yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Ia berjanji dalam hati, di bawah langit malam yang kelam, bahwa ia akan bangkit dari keterpurukan ini. Ia akan membuktikan kepada Bima dan Risa bahwa mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mampu berdiri sendiri. Keesokan paginya, Sania pulang ke rumah dengan mata bengkak dan wajah pucat. Namun, di balik penampilannya yang rapuh, tersimpan tekad yang membaja. Ia mengemasi semua barang-barangnya dengan gerakan. Setiap sentuhan pada benda-benda yang dulunya menjadi saksi kebahagiaannya kini terasa menyakitkan. Foto-foto pernikahan dengan Bima, hadiah-hadiah yang pernah mereka berikan satu sama lain, semua ia masukkan ke dalam kotak-kotak kardus dan menumpuknya di sudut gudang, seolah ingin mengubur semua kenangan itu dalam-dalam. Ketika Bima mencoba mendekatinya, berusaha meraih tangannya dan memohon maaf, Sania menepisnya dengan dingin. Tatapannya datar, tanpa ekspresi. "Kita selesai, Bima," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. "Aku akan segera mengurus perceraian. Jangan mencoba menghubungiku lagi." Bima tampak hancur mendengar kata-kata Sania. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Namun Sania tidak lagi merasakan iba. Kepercayaan yang telah ia berikan dengan tulus telah dihancurkan tanpa ampun. Tidak ada lagi ruang untuk maaf. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Sania juga mengirimkan pesan singkat kepada Risa. Sebuah pesan yang singkat namun penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit. "Selamat tinggal, Risa. Jangan pernah mencari atau menemuiku lagi." Setelah mengirim pesan itu, ia memblokir semua nomor telepon dan media sosial Risa, memutuskan semua ikatan dengan wanita yang pernah menjadi sahabatnya itu. Dengan koper di tangan dan hati yang berat namun dipenuhi dengan tekad yang membara, Sania meninggalkan rumah yang dulunya adalah simbol cinta dan kebahagiaannya. Ia melangkah keluar, meninggalkan masa lalu yang penuh pengkhianatan, dan menuju masa depan yang belum pasti namun penuh dengan harapan untuk membangun kembali hidupnya sendiri. Luka pengkhianatan ini telah menjadi cambuk yang akan mendorongnya untuk menjadi wanita yang lebih kuat dan sukses. Malam setelah meninggalkan rumah Bima terasa dingin dan sunyi.
Jauh berbeda dengan kehangatan dan keakraban yang dulu selalu melingkupinya. Sania menumpang di sofa sempit apartemen Lila, sahabat kuliahnya yang kini bekerja sebagai seorang jurnalis. Lila terkejut bukan main melihat kondisi Sania yang kacau, dengan mata merah bengkak dan tatapan kosong. Ia memeluk Sania erat, tanpa banyak bertanya, membiarkannya menumpahkan air mata dan kepedihan. Hari-hari berikutnya adalah kabut kelabu yang menyelimuti Sania. Ia kehilangan selera makan. Setiap suapan terasa seperti pasir di tenggorokannya. Tidur menjadi sebuah kemewahan yang sulit ia raih. Malam-malamnya diisi dengan putaran adegan pengkhianatan yang tak berujung di benaknya. Rasa sakit dan marah bercampur aduk, menciptakan luka yang menganga di hatinya. Senja kreatif, nama yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti ironi yang menyakitkan, mengingatkannya pada mimpi yang telah hancur dan kepercayaan yang dikhianati. Proses perceraian berlangsung lebih rumit dari yang ia bayangkan. Bima, yang awalnya tampak menyesal, perlahan menunjukkan sisi lain dirinya. Dengan bantuan pengacara licik, ia berusaha mengklaim sebagian besar aset perusahaan, berdalih bahwa kontribusi manajemen dan jaringan bisnisnya lebih signifikan. Sania merasa diremehkan dan diperlakukan tidak adil. Ia tahu betul ide-ide brilian dan sentuhan desainnya lah yang membuat Senja Kreatif memiliki ciri khas dan daya tarik. Ia menggandeng seorang pengacara yang gigih, bertekad untuk memperjuangkan haknya dan tidak membiarkan Bima mengambil segalanya begitu saja. Pertarungan hukum itu menguras emosi dan energinya, namun juga memantikan kembali sedikit bara perlawanan dalam dirinya. Pukulan lain datang dari arah yang tidak terduga. Beberapa minggu setelah kepergiannya, Sania menerima surat pemberhentian kerja dari Senja Kreatif. Alasan, restrukturisasi perusahaan. Terdengar klise dan menyakitkan. Ia merasa seperti diusir dari rumah yang telah ia bangun dengan kedua tangannya sendiri. Kehilangan pekerjaan membuatnya semakin terpuruk. Tabungannya tidak seberapa, dan ia harus memulai hidupnya dari nol lagi, tanpa dukungan finansial dan tanpa pekerjaan yang mapan. Rasa putus asa sempat melumpuhkannya. Ia bertanya-tanya apakah ia memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Apakah luka pengkhianatan ini akan terus menghantuinya selamanya? Namun, di tengah kegelapan yang pekat, setitik cahaya mulai menembus. Beberapa klien lama, Senja Kreatif, yang sangat menghargai bakat dan dedikasi Sania menghubunginya secara pribadi. Mereka prihatin dengan situasi yang ia alami dan menawarkan proyek-proyek kecil, mulai dari mendekorasi ulang apartemen hingga merancang interior sebuah kafe kecil. Tawaran-tawaran ini menjadi oase di tengah gurun keputusasaannya. Mereka adalah pengingat bahwa karyanya dihargai dan bahwa ia memiliki kemampuan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dengan modal seadanya, hasil dari penjualan beberapa perhiasannya dan dukungan moral dari Lila, Sania memberanikan diri mendirikan studio desain interiornya sendiri. Ia menyewa sebuah ruko kecil yang sederhana di pinggir kota. Dengan penuh keyakinan, ia menamainya nama perusahaan impian Sania. Sebuah nama yang mencerminkan harapan dan impian barunya. Awalnya, ia mengerjakan semuanya seorang diri. Ia mencari klien dengan gigih, membuat proposal desain dengan penuh semangat, bernegosiasi dengan kontraktor, dan mengawasi setiap detail pelaksanaan proyek. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Klien-kliennya terkesan dengan visi kreatif Sania, perhatiannya terhadap detail, dan kemampuannya untuk mewujudkan ruang impian mereka. Dari mulut ke mulut, reputasi Sania sebagai desainer interior berbakat dan terpercaya mulai menyebar. Meskipun tenggelam dalam kesibukan membangun bisnisnya, Sania tidak pernah benar-benar melupakan rasa sakit dan pengkhianatan yang pernah ia alami. Luka itu masih terasa perih di hatinya, terutama ketika ia mendengar kabar tentang Senja Kreatif. Melalui obrolan dengan beberapa mantan kolega dan berita di kalangan industri,
Ia mendengar bahwa perusahaan yang dulu ia cintai itu mulai kehilangan sentuhan magisnya setelah kepergiannya. Ide-ide desain mereka terasa monoton, dan beberapa klien besar mulai beralih ke studio lain yang lebih inovatif. Sania tidak merasakan kegembiraan yang sadis mendengar kabar ini, namun ada sedikit rasa keadilan yang terbit di hatinya. Karma, tampaknya, bekerja dengan caranya sendiri. Seiring berjalannya waktu, nama perusahaan impian Sania tumbuh menjadi sebuah studio desain yang sukses dan dihormati. Sania merekrut beberapa desainer muda berbakat yang memiliki visi yang sama dengannya. Ia belajar untuk mendelegasikan tugas dan fokus pada pengembangan strategi bisnis dan menjalin hubungan dengan klien-klien besar. Proyek-proyek bergengsi mulai berdatangan, dari merancang interior hotel butik hingga mendekorasi kantor perusahaan multinasional. Sania membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat setelah badai menerjangnya. Dalam perjalanan membangun kembali hidupnya, Sania belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Pengalaman pahit pengkhianatan membuatnya lebih selektif dalam memilih teman dan rekan kerja. Ia memfokuskan energinya pada pengembangan diri, meningkatkan keahliannya, dan membangun fondasi bisnis yang kuat. Cinta dan hubungan romantis bukan lagi menjadi prioritasnya. Kebahagiaan dan kesuksesan pribadinya menjadi tujuan utamanya. 5 tahun berlalu sejak malam kelam di kantor Bima. Sania kini adalah seorang wanita yang sukses, mandiri, dan dihormati di industri desain interior. Ia telah berhasil membangun kembali hidupnya dari serpihan-serpihan hati yang hancur. Luka di hatinya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, namun ia telah belajar untuk hidup berdampingan dengannya, menjadikannya sebagai pengingat akan ketangguhan dan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Tanpa ia sadari, roda kehidupan terus berputar, dan takdir sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah pertemuan yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya dalam sebuah situasi yang akan mengubah segalanya. 5 tahun telah berlalu sejak malam penuh air mata dan pengkhianatan itu. Waktu, seperti sungai yang terus mengalir, membawa Sania menjauh dari pusaran kesedihan dan membawanya menuju muara kesuksesan. PT Mega Cahaya Abadi kini berdiri kokoh sebagai salah satu studio desain interior paling inovatif dan dihormati di kota. Sania menikmati buah dari kerja keras dan dedikasinya, merasakan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya tanpa terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, bekas luka pengkhianatan Bima dan Risa masih terasa sensitif, meskipun tidak lagi menyengat seperti dulu. Ia telah belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa sakit itu, menjadikannya pengingat akan ketangguhan yang telah ia temukan dalam dirinya. Suatu siang yang cerah, di tengah kesibukan meninjau sampel kain dan palet warna untuk proyek apartemen penthouse yang prestisius, Maya, asisten Sania yang cekatan dan efisien, menghampirinya dengan membawa sebuah amplop berwarna krem yang terkesan mewah. "Maaf mengganggu konsentrasi Anda, Bu Sania," ujar Maya dengan sopan sambil menyodorkan amplop tersebut. "Ada undangan yang baru saja tiba melalui kurir khusus." Sania menerima amplop itu dengan kening sedikit berkerut. Ia membalik permukaannya yang halus dan melihat logo elegan sebuah acara amal tahunan yang dikenal luas di kalangan elit kota. Acara gala dinner untuk penggalangan dana bagi yayasan yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Sebuah acara yang selalu dihadiri oleh para pengusaha sukses, tokoh masyarakat, dan selebritas. Ia membuka segel amplop dengan hati-hati dan membaca isinya. Detail acara, nama-nama pengisi acara, dan kemudian, di bagian daftar panitia penyelenggara, matanya terpaku pada sebuah nama yang membuatnya merasakan sentakan kecil, Bima Adiputra. Jantung Sania berdetak sedikit lebih cepat dari ritme biasanya. Sudah bertahun-tahun lamanya ia tidak memiliki kontak langsung dengan Bima.
Kabar tentangnya hanya ia dengar secara tidak sengaja melalui berita-berita bisnis atau percakapan samar-samar dengan rekan-rekan di industri yang sama. Ia tahu bahwa Senja Kreatif masih beroperasi, namun reputasinya dikabarkan meredup setelah kepergiannya. Ia juga pernah mendengar desas-desus bahwa Bima dan Risa telah menikah tak lama setelah perceraian mereka. Sebuah informasi yang tidak pernah ia cari tahu kebenarannya secara mendalam. Undangan ini menimbulkan riak kecil dalam ketenangan hidup Sania. Apakah ini hanya sebuah kebetulan belaka? Mengingat Bima mungkin memiliki koneksi dengan yayasan tersebut? Atau mungkinkah ini sebuah undangan yang disengaja? Ia duduk termenung di kursinya, memutar-mutar undangan di tangannya. Bagaimanapun, acara ini cukup penting. Kehadirannya di sana bisa menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas jaringan profesionalnya dan bertemu dengan potensi klien baru. Menghindarinya tanpa alasan yang jelas mungkin akan menimbulkan pertanyaan dan terlihat kurang profesional. "Apakah Anda berencana untuk hadir, Bu Sania?" tanya Maya, menyadari perubahan ekspresi di wajah bosnya yang biasanya tenang dan fokus. Sania menghela napas perlahan. "Saya belum bisa memutuskan saat ini, Maya. Biar saya pertimbangkan dengan matang terlebih dahulu." Setelah Maya kembali ke mejanya, Sania kembali menatap undangan itu. Di tengah kebingungan dan sedikit rasa tidak nyaman, sebuah ide mulai bersemi di benaknya. Bukan sebuah rencana balas dendam yang penuh amarah, melainkan lebih kepada sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan kepada Bima dan Risa betapa jauh ia telah melangkah, betapa sukses dan berbahagianya ia kini tanpa kehadiran mereka. Ini adalah panggung yang tepat untuk membuktikan bahwa keputusan mereka untuk mengkhianatinya adalah sebuah kesalahan besar. Malam itu, tidur nyenyak enggan menghampiri Sania. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran acara gala dinner yang akan datang. Ia membayangkan pertemuannya dengan Bima dan Risa setelah bertahun-tahun berpisah. Bagaimana reaksi mereka saat melihatnya berdiri tegak, sukses, dan memancarkan aura kemandirian? Apakah mereka akan terkejut melihat transformasinya? Apakah mereka akan menyesali perbuatan mereka? Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Sania memutuskan untuk hadir. Tujuannya bukan untuk mencari konfrontasi atau mengorek luka lama, melainkan untuk menampilkan dirinya yang baru, versi dirinya yang lebih kuat dan lebih bersinar. Ia ingin mereka melihat Sania yang telah bangkit dari keterpurukan, yang telah membangun istananya sendiri setelah mereka merobohkan istana cintanya. Maka, dimulailah serangkaian persiapan yang cermat. Sania menghubungi seorang desainer ternama untuk memilih gaun malam yang tidak hanya elegan tetapi juga memancarkan aura kekuasaan dan keanggunan. Ia membuat janji dengan penata rias dan penata rambut terbaik di kota, memastikan penampilannya akan sempurna, bukan untuk membuat Bima menyesal, tetapi sebagai representasi dari kesuksesan dan kepercayaan dirinya saat ini. Ia ingin memancarkan aura seorang wanita yang tahu betul siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. Selain mempersiapkan penampilan fisiknya, Sania juga mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi terkini Senja Kreatif. Ia menghubungi beberapa rekan lama di industri desain, berpura-pura menanyakan kabar secara umum. Dari percakapan-percakapan itu, ia mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Ternyata, setelah kepergian Sania, perusahaan yang dulu begitu menjanjikan itu mengalami kemunduran yang signifikan. Ide-ide desain Bima dan Risa dinilai kurang inovatif dan ketinggalan zaman, mengakibatkan mereka kehilangan beberapa klien besar yang mencari sentuhan yang lebih segar dan modern. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Senja Kreatif sedang mengalami kesulitan keuangan dan aktif mencari investor baru untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Informasi ini tidak serta-merta membuat Sania merasa bahagia atau puas, namun memberikannya sedikit pemahaman tentang situasi yang mungkin akan ia hadapi di acara gala dinner nanti. Ada semacam rasa keadilan yang samar-samar terlintas di benaknya.
Ia juga secara tidak sengaja mendengar kabar bahwa Bima dan Risa belum dikaruniai buah hati, sebuah fakta pribadi yang entah mengapa sempat terlintas begitu saja dalam benaknya, tanpa ia tahu pasti apa maknanya. Menjelang hari acara, Sania merasakan sedikit kegugupan yang wajar, namun rasa penasaran dan tekad untuk menunjukkan dirinya yang baru jauh lebih dominan. Ia telah bekerja terlalu keras selama 5 tahun terakhir untuk mencapai posisinya saat ini. Ia tidak akan membiarkan bayangan masa lalu merusak malamnya. Ia akan menghadiri acara itu dengan kepala tegak, senyum percaya diri, dan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Bima dan Risa, bahwa ia adalah wanita yang sukses, bahagia, dan berkuasa. Dalam benaknya, sebuah rencana kecil yang elegan mulai terbentuk. Bukan rencana untuk menghancurkan mereka atau membalas dendam dengan cara yang picik, melainkan sebuah kejutan yang akan membuat mereka tercengang dan menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Ia ingin mereka melihatnya bukan lagi sebagai mantan istri yang ditinggalkan dan dikhianati, tetapi sebagai seorang bos yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat, panggung yang sesuai, untuk menjalankan rencananya. Undangan gala dinner itu, yang awalnya terasa seperti gangguan, kini terasa seperti sebuah kesempatan emas. Sebuah pintu yang membawanya kembali berinteraksi dengan masa lalunya dalam sebuah dinamika kekuasaan yang sama sekali berbeda. Lampu-lampu kristal di ballroom Hotel Grand Majestic berkilauan, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan yang dipenuhi dengan gaun-gaun malam yang anggun dan tuxedo hitam yang rapi. Suara obrolan riuh rendah bercampur dengan alunan musik jazz yang lembut, menciptakan atmosfer kemewahan dan keakraban. Sania melangkah keluar dari limosin Rolls-Royce Phantom hitam yang berhenti anggun di depan karpet merah. Kilatan blitz kamera dari para fotografer menyambut kedatangannya, seolah mengumumkan kehadiran seorang bintang. Gaun emerald green rancangan desainer ternama memeluk tubuh Sania dengan sempurna. Siluetnya yang elegan menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Belahan tinggi di sisi kiri gaun memperlihatkan jenjang kakinya yang jenjang setiap kali ia melangkah. Kalung berlian asimetris yang melingkar di lehernya memancarkan cahaya lembut, senada dengan anting-anting berlian yang berkilauan di telinganya. Rambutnya disanggul modern dengan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang dirias sempurna, memancarkan kecantikan yang dewasa dan berkelas. Aura percaya diri dan kesuksesan menguar kuat dari setiap pori-porinya. Sania berjalan dengan langkah anggun di atas karpet merah, menyunggingkan senyum ramah kepada para fotografer dan wartawan yang memanggil namanya. Beberapa kolega dan kenalan dari industri desain dan properti menyapanya dengan antusias, memuji penampilannya dan menanyakan kabar PT Mega Cahaya Abadi. Sania menjawab dengan ramah dan profesional, merasa nyaman dan bersemangat berada di tengah keramaian ini. Malam ini bukan hanya sekadar acara amal, tetapi juga panggung baginya untuk menunjukkan transformasi dan pencapaiannya. Saat memasuki ballroom yang megah, mata Sania dengan tenang menyapu seluruh ruangan, mencari dua sosok yang kehadirannya ia antisipasi sekaligus sedikit cemas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Bima berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan tuxedo yang tampak sedikit kaku, sedang berbincang dengan beberapa tamu. Di sampingnya berdiri Risa, dalam balutan gaun merah anggur dengan payet berlebihan yang tampak kurang pas di tubuhnya. Mereka berdua terlihat lebih tua dari yang Sania ingat. Guratan halus mulai tampak di sekitar mata mereka, dan ada semacam ketegangan yang tak kasat mata di antara mereka. Sania menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya, dan mulai berjalan ke arah mereka dengan langkah mantap namun santai. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata yang mengenalnya beralih padanya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di sekitarnya. Kehadirannya, seorang wanita sukses dan menawan yang dulunya adalah istri Bima, jelas menjadi pusat perhatian. Semakin dekat Sania, semakin jelas ekspresi keterkejutan yang luar biasa di wajah Bima dan Risa. Mata Bima membelalak tak percaya, rahangnya sedikit menganga, seolah melihat hantu.
Risa, di sampingnya, tampak pucat pasi. Senyum yang berusaha ia paksakan terlihat kaku dan tidak tulus. Mereka jelas tidak menyangka akan melihat Sania di acara bergengsi ini, apalagi dengan penampilan yang begitu memukau dan aura kesuksesan yang begitu kuat memancar darinya. "Selamat malam, Bima." "Risa," sapa Sania dengan senyum tipis namun suaranya tenang dan penuh wibawa, tanpa sedikit pun jejak kepedihan atau kemarahan masa lalu. Nada suaranya yang dewasa dan terkontrol sangat kontras dengan suara penuh air mata yang pernah Bima dengar 5 tahun lalu. Bima tampak kehilangan kata-kata. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Sania dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi tercengang. "Sania ini, kaukah ini?" gumamnya tak percaya. Risa mencoba mencairkan suasana dengan senyum canggung dan sapaan yang dibuat-buat. "Sania, lama tidak bertemu. Senang melihatmu di sini." Namun, nada suaranya terdengar sedikit bergetar, dan matanya menghindari tatapan langsung Sania. "Terima kasih," jawab Sania singkat, tanpa membalas senyum Risa dengan tulus. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Bima, mempertahankan senyumnya. "Acara yang bagus. Saya tidak menyangka kamu terlibat dalam kepanitiaannya." Bima akhirnya berhasil menguasai keterkejutannya, meskipun masih tampak sedikit linglung. "Ya, saya memang salah satu anggota panitia." Ada nada defensif yang samar dalam suaranya, seolah merasa perlu menjelaskan kehadirannya di sana. "Bagaimana kabarmu selama ini?" "Saya baik, terima kasih," jawab Sania dengan senyum yang sedikit lebih lebar, namun tetap menjaga jarak emosional. "Sangat baik malah. PT Mega Cahaya Abadi sedang mengerjakan beberapa proyek yang cukup besar saat ini. Bahkan ada beberapa proyek internasional yang cukup menantang." Ia sengaja menyebutkan nama perusahaannya dengan penekanan yang halus, ingin melihat reaksi mereka. Ekspresi Bima dan Risa kembali berubah. Mata mereka beradu sejenak, dan Sania bisa melihat keterkejutan dan kekhawatiran di sana. Mereka pasti menyadari betapa suksesnya PT Mega Cahaya Abadi, yang reputasinya kini tidak hanya sejajar tetapi bahkan melampaui senja kreatif. Sebelum Bima sempat memberikan tanggapan, seorang pria parubaya berwibawa dengan setelan jas mahal menghampiri Sania dan menyapanya dengan antusias. "Sania, senang sekali bertemu denganmu di sini. Saya sangat terkesan dengan desain hotel butikmu di kawasan bisnis. Benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa." Pria itu adalah Bapak Wijaya, salah satu pengusaha properti paling berpengaruh di kota, dan Sania sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk proyek pembangunan resort mewah di pinggir pantai dengannya. Sania menyambut Bapak Wijaya dengan senyum hangat dan terlibat dalam percakapan yang akrab dan profesional. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang visinya untuk proyek resort tersebut. Sesekali melirik ke arah Bima dan Risa yang hanya bisa terdiam menyaksikan interaksi tersebut, tampak sedikit terpinggirkan dan tidak nyaman. Setelah beberapa menit, Bapak Wijaya pamit untuk menyapa tamu penting lainnya. Sania kembali menatap Bima dan Risa dengan senyum. "Maaf, saya harus bersosialisasi. Senang bertemu kalian." Ia memberikan anggukan singkat dan berbalik, meninggalkan mereka yang masih tampak tercengang dan sedikit kehilangan kata-kata. Sepanjang malam itu, Sania menjadi salah satu pusat perhatian. Ia dengan mudah berbaur dengan para pengusaha sukses, arsitek ternama, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang proyek-proyek inovatif PT Mega Cahaya Abadi, berbagi ide-ide briliannya, dan menjalin koneksi-koneksi baru yang berpotensi menguntungkan perusahaannya. Ia melihat Bima dan Risa beberapa kali di sudut ruangan, selalu dengan tatapan tak percaya dan sedikit rasa tidak nyaman di wajah mereka, seolah menyadari perubahan drastis dalam status sosial dan profesional Sania. Puncak dari malam itu terjadi saat sesi lelang amal dimulai.
Pembawa acara dengan suara lantang mengumumkan berbagai barang dan jasa yang dilelang untuk mengumpulkan dana bagi yayasan. Sania tertarik pada sebuah lukisan abstrak karya seorang pelukis kontemporer terkenal yang memiliki nilai seni dan investasi yang tinggi. Ia ikut dalam lelang dengan tenang namun penuh determinasi. Ia bersaing dengan beberapa penawar lain, termasuk seorang pria yang ternyata adalah salah satu klien potensial terbesar, Senja Kreatif, yang sedang diincar oleh Bima. Dengan penawaran terakhir yang berani, Sania berhasil memenangkan lelang lukisan tersebut dengan harga yang cukup fantastis, membuat banyak orang di ruangan itu berdecak kagum. Saat namanya diumumkan sebagai pemenang, sorot lampu dan tatapan semua orang tertuju padanya, termasuk mata Bima dan Risa yang tampak semakin terkejut dan sedikit tertekan. Sania berjalan ke atas panggung dengan anggun untuk menerima lukisan tersebut dari ketua yayasan, memberikan senyum kemenangan yang samar namun jelas terlihat ke arah mantan suami dan sahabatnya itu. Malam itu, Sania tidak hanya memancarkan pesona karena gaun mewahnya atau perhiasannya yang berkilauan, tetapi terutama karena aura kesuksesan, kemandirian, dan kebahagiaan yang terpancar kuat dari dalam dirinya. Ia telah menunjukkan kepada Bima dan Risa, tanpa perlu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan, betapa jauh ia telah melangkah dan betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meremehkannya. Kejutan pertama telah berhasil memberikan dampak yang signifikan. Namun, Sania tahu dalam hatinya, ini hanyalah permulaan dari rencananya. Ia masih memiliki satu kejutan besar lagi yang akan ia siapkan untuk mereka. Sebuah kejutan yang akan mengubah dinamika hubungan mereka secara permanen. Setelah malam gala dinner yang meninggalkan jejak keterkejutan di wajah Bima dan Risa, Sania kembali memfokuskan energinya pada kemajuan PT Mega Cahaya Abadi. Namun, di balik kesibukannya mengelola proyek-proyek besar dan mengembangkan visi perusahaan, rencana yang mulai terbentuk di benaknya semakin matang. Ia menyadari bahwa pertemuan di acara amal hanyalah sebuah pembuka. Ia menginginkan kejutan yang lebih substansial, sebuah langkah yang tidak hanya akan membuat mantan suami dan sahabatnya tercengang, tetapi juga mengubah peta kekuasaan di antara mereka secara fundamental. Dengan kecerdasan bisnisnya yang tajam, Sania mulai mengerahkan tim analisnya untuk melakukan riset mendalam mengenai kondisi finansial Senja Kreatif. Ia memanfaatkan jaringan koneksi profesionalnya yang luas untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kesulitan yang tengah dihadapi perusahaan Bima. Laporan yang ia terima ternyata lebih mengkhawatirkan dari perkiraan awal. Senja Kreatif tidak hanya kehilangan sejumlah klien besar yang beralih ke pesaing dengan ide-ide yang lebih segar, tetapi juga terlilit dalam hutang yang signifikan akibat investasi yang kurang tepat dan penurunan pendapatan yang tajam. Upaya Bima dan Risa untuk menarik investor baru pun dikabarkan menemui jalan buntu, semakin memperburuk prospek perusahaan. Sebuah ide cemerlang dan strategis mulai berkristalisasi dalam benak Sania. Ia ingat betul betapa ambisiusnya Bima untuk terus mengembangkan Senja Kreatif dan menjadikannya pemain dominan di industri desain interior. Ia juga memahami betapa besar ego dan gengsi Bima untuk mengakui kegagalan atau mencari bantuan dari pihak luar, apalagi dari mantan istrinya. Sania memutuskan untuk memanfaatkan situasi sulit ini sebagai peluang emas. Dengan arahan Sania, tim analis PT Mega Cahaya Abadi menyusun sebuah proposal akuisisi yang dirancang dengan cermat. Proposal tersebut tidak hanya menawarkan solusi finansial yang dibutuhkan Senja Kreatif, tetapi juga menjanjikan sinergi yang menguntungkan bagi PT Mega Cahaya Abadi dalam jangka panjang. Struktur penawaran dibuat sedemikian rupa sehingga secara finansial akan sulit bagi Bima untuk menolaknya, terutama mengingat kondisi keuangan perusahaannya yang semakin terpuruk dan minimnya alternatif penyelamatan. Setelah proposal akuisisi rampung dan dijilid rapi dalam sebuah dokumen yang elegan, Sania menginstruksikan Maya, asistennya yang setia dan efisien, untuk mengatur pertemuan dengan Bima.
Ia dengan sengaja memilih kantor pusat PT Mega Cahaya Abadi sebagai lokasi pertemuan. Ia tidak ingin bertemu di tempat netral atau di kantor lama mereka. Pertemuan ini harus terjadi di wilayah kekuasaannya, di mana ia memiliki kendali penuh atas situasi. Maya berhasil menghubungi Bima setelah beberapa kali mencoba. Awalnya, Bima terdengar ragu dan sedikit defensif. Mungkin masih merasa canggung dan tidak nyaman berinteraksi dengan Sania. Namun, ketika Maya secara diplomatis menyebutkan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan potensi kerjasama strategis yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, Bima akhirnya menyetujui. Ia mungkin berasumsi bahwa Sania ingin menawarkan proyek kolaborasi atau semacam kemitraan yang lebih kecil. Ia tidak mungkin membayangkan rencana besar dan tak terduga yang sedang disiapkan oleh mantan istrinya itu. Hari pertemuan yang telah ditentukan tiba. Sania duduk dengan tenang di kursi kerjanya yang besar dan mewah, menatap panorama kota yang terbentang luas dari balik dinding kaca kantornya yang megah. Ia merasakan ketenangan dan kepercayaan diri yang solid. Ia telah melalui badai dan berhasil membangun kembali hidupnya dengan kerja keras dan visi yang jelas. Ia tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menghalanginya untuk meraih puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Maya mengetuk pintu dan mengantarkan Bima masuk ke ruang kerja Sania. Pria itu tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu, dan raut wajahnya terlihat tegang dan penuh kekhawatiran. Setelan jas yang dikenakannya tampak sedikit lusuh dan kurang terawat. Jauh berbeda dari penampilannya yang selalu parlente dan percaya diri di masa lalu. Sania, sapa Bima dengan nada, namun terselip sedikit keraguan dan kecanggungan di dalamnya. Selamat datang di PT Mega Cahaya Abadi, Bima. Jawab Sania dengan senyum profesional yang tidak melibatkan emosi pribadi. Ia mengulurkan tangannya untuk berjabat. Bima menyambut uluran tangannya dengan canggung. Genggamannya terasa lemah. Terima kasih atas undanganmu, kata Bima setelah duduk di kursi yang ditawarkan Maya. Matanya mengamati sekeliling ruangan kerja Sania yang modern dan mewah, kontras dengan kantor senja kreatif yang mulai tampak usang. Tentu, jawab Sania dengan nada datar. Saya mendengar senja kreatif sedang menghadapi beberapa tantangan belakangan ini. Ia menyampaikan informasi tersebut tanpa ada nada mengejek atau merendahkan, murni sebagai pernyataan fakta. Wajah Bima sedikit menegang. Sorot matanya menghindari tatapan langsung Sania. Bisnis memang tidak selalu mudah. Ada pasang surutnya, jawabnya singkat, berusaha mempertahankan harga dirinya. Tentu saja, balas Sania dengan anggukan kecil. Itulah mengapa kita perlu selalu mencari peluang untuk tumbuh, beradaptasi, dan bahkan berkolaborasi jika memungkinkan. Saya memiliki sebuah proposal yang mungkin menarik bagi Anda dan senja kreatif. Sania mengulurkan dokumen proposal akuisisi yang telah disiapkannya kepada Bima. Pria itu menerimanya dengan kening berkerut. Tatapannya penuh dengan ketidakpastian. Ia mulai membaca halaman demi halaman dengan seksama. Semakin lama ia membaca, semakin pucat wajahnya dan semakin dalam kerutan di dahinya. Ia jelas tidak menyangka bahwa Sania akan menawarkan akuisisi senja kreatif oleh PT Mega Cahaya Abadi, sebuah langkah yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam benaknya. Apa maksudmu dengan ini, Sania? Tanya Bima dengan suara tercekat. Setelah menyelesaikan membaca proposal tersebut dengan ekspresi tidak percaya. Maksud saya cukup jelas, Bima. Jawab Sania dengan tenang dan profesional, mempertahankan tatapan matanya yang tajam namun tidak menghakimi. PT Mega Cahaya Abadi menawarkan untuk mengakuisisi senja kreatif. Setelah melakukan analisis mendalam, kami melihat potensi sinergi yang signifikan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Bima tampak tidak percaya dan sedikit. Tapi, ini adalah perusahaan yang saya bangun dengan susah payah,
dengan dedikasi dan kerja keras selama bertahun-tahun. Kita bangun bersama, Bima, koreksi Sania dengan nada lembut namun tegas, mengingatkannya pada masa lalu mereka. Dan sekarang, saya menawarkan kesempatan untuk menyelamatkannya dari kemungkinan yang lebih buruk dan bahkan mengembangkannya menjadi lebih besar dan lebih kuat di bawah kepemimpinan PT Mega Cahaya Abadi, dengan sumber daya dan visi yang lebih luas. Sania kemudian menjelaskan secara rinci poin-poin penting dalam proposalnya, menyoroti keuntungan yang akan didapatkan Senja Kreatif jika bergabung dengan perusahaannya, termasuk suntikan modal yang signifikan, akses ke jaringan bisnis yang lebih luas, tim manajemen yang lebih solid, dan peluang untuk mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar dan bergengsi. Ia juga menekankan bahwa ia menghargai sejarah dan reputasi yang telah dibangun Senja Kreatif di industri ini. Bima terdiam, tampak berjuang dengan dilema yang berat. Di satu sisi, menolak tawaran Sania berarti kemungkinan besar perusahaannya akan terus merugi dan berujung pada kebangkrutan. Di sisi lain, menerima tawaran Sania berarti ia harus menyerahkan kendali atas perusahaan yang selama ini menjadi sumber kebanggaan dan harga dirinya kepada mantan istrinya, seorang wanita yang pernah ia hianati. Bagaimana dengan peran saya dan Risa dalam struktur perusahaan yang baru? Tanya Bima akhirnya. Suaranya terdengar lemah dan penuh ketidakpastian. Sania menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan. Tentu saja, kita bisa membahas detail mengenai struktur organisasi dan peran masing-masing setelah akuisisi selesai. PT Mega Cahaya Abadi membutuhkan tim yang solid dan berpengalaman untuk mengelola operasional. Kita bisa membicarakan posisi yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman kalian. Dalam benak Sania, ia sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai peran Bima dan Risa di perusahaan barunya nanti, sebuah peran yang akan menjadi kejutan terakhir dan paling tak terduga bagi mereka. Langkah strategisnya ini bukan hanya tentang menyelamatkan sebuah perusahaan yang sedang sekarat, tetapi juga tentang pembalasan yang elegan, terukur, dan akan mengubah dinamika kekuasaan di antara mereka selamanya. Kejutan kedua sedang menunggu untuk diungkapkan. Ruangan kerja Sania diselimuti keheningan yang tegang setelah ia mempresentasikan proposal akuisisi yang mengguncang kepada Bima. Cahaya senja yang keemasan merayap masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi wajah Bima yang pucat dan penuh dengan pergolakan batin. Ia duduk membeku di kursinya, matanya terpaku pada dokumen di tangannya, namun pikirannya tampak berkecamuk dalam pertarungan antara harga diri dan realitas pahit perusahaannya. Sania dapat merasakan gelombang emosi yang menerpa mantan suaminya. Rasa malu, kekalahan, dan mungkin juga sedikit harapan samar akan penyelamatan. Setelah keheningan yang terasa begitu lama, Bima akhirnya mengangkat wajahnya. Guratan keputusasaan yang dalam menggarisbawahi matanya yang sayu. Ia menghela napas panjang, sebuah desahan berat yang seolah melepaskan beban tak terucapkan. Saya perlu waktu untuk mencerna semua ini, Sania. Ucap Bima dengan suara lirih dan serak. Ada nada pasrah yang menyelinap dalam intonasinya. Sania mengangguk dengan tenang, menunjukkan pemahaman profesionalnya. Tentu, Bima. Saya mengerti bahwa ini bukan keputusan yang ringan dan melibatkan banyak pertimbangan pribadi serta profesional. Namun, saya berharap Anda dapat menimbangnya dengan seksama, terutama memikirkan kelangsungan hidup, senja kreatif, dan kesejahteraan para karyawan yang telah setia bekerja di sana. Bagaimana dengan Risa? Tanya Bima tiba-tiba. Sorot matanya kini memancarkan kekhawatiran yang jelas. Sania menatap Bima dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara ketegasan dan sedikit kehati-hatian. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, setelah akuisisi rampung, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan peran setiap individu. Kami akan mempertimbangkan kinerja, keahlian, dan pengalaman semua karyawan untuk menempatkan mereka di posisi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan visi PT Mega Cahaya Abadi.
Jawaban Sania sengaja tidak memberikan kepastian mengenai nasib Risa, menciptakan ketidakpastian yang akan menjadi bagian dari rencananya. Bima tampak tidak sepenuhnya lega dengan jawaban Sania, namun ia tidak dalam posisi untuk menuntut lebih. Ia menyadari bahwa ia adalah pihak yang membutuhkan pertolongan saat ini. "Kapan Anda membutuhkan jawaban pasti dari saya?" tanya Bima akhirnya. Suaranya terdengar lebih lemah dan tanpa daya. "Saya berharap secepatnya, Bima," jawab Sania dengan nada profesional namun tegas, menekankan urgensi situasi bisnis. Waktu adalah faktor krusial dalam dunia usaha. Semakin cepat kita mencapai kesepakatan yang jelas, semakin cepat kita dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan senja kreatif dan memulihkan kepercayaan klien serta mitra bisnis. Bima mengangguk lesu, menerima tekanan halus namun jelas dari mantan istrinya. "Baiklah, saya akan menghubungi Anda dalam waktu 2 hari setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Risa." Setelah Bima meninggalkan ruang kerjanya, Sania menghela napas panjang. Ia merasakan campuran emosi, kelegaan karena rencananya berjalan sesuai harapan, dan sedikit rasa getir karena ia tahu keputusan ini akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi juga babak baru dalam hubungannya dengan masa lalunya yang penuh luka. Pak lebih tenang namun juga lebih pucat. Sania dapat melihat bahwa ia telah mencapai sebuah keputusan yang sulit. Ada semacam ketegasan yang baru di matanya, bercampur dengan kesedihan yang tak terhindarkan. "Saya sudah mempertimbangkan tawaran akuisisi dari PT Mega Cahaya Abadi dengan sangat serius, Sania," kata Bima dengan suara yang lebih mantap namun tetap menyimpan jejak kepedihan. "Dan setelah berdiskusi dengan Risa, meskipun tidak mudah, kami memutuskan untuk menerima tawaran tersebut." Sania mengangguk pelan, menjaga ekspresi profesionalnya yang dingin. "Terima kasih atas keputusan Anda, Bima. Saya yakin ini adalah langkah yang paling rasional dan konstruktif untuk semua pihak, terutama untuk menjamin masa depan senja kreatif. Ada satu hal yang sangat penting bagi saya." Bima tampak ragu sejenak, menatap Sania dengan sorot mata yang penuh harap dan kecemasan. "Mengenai peran saya di struktur perusahaan yang baru, saya menghargai pengalaman dan pengetahuan mendalam yang Anda miliki tentang operasional senja kreatif selama bertahun-tahun," jawab Sania dengan nada terpikirkan dengan matang dan diplomatis. "Oleh karena itu, saya menawarkan posisi sebagai kepala divisi operasional di bawah PT Mega Cahaya Abadi. Anda akan bertanggung jawab untuk mengawasi semua proyek yang sedang berjalan, memastikan kelancaran operasional sehari-hari, dan berkoordinasi dengan tim manajemen yang akan kami bentuk." Bima tampak sedikit terkejut dengan tawaran posisi tersebut, mungkin mengharapkan peran yang lebih rendah atau bahkan tidak ada. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Baiklah, Sania, saya akan menerima tanggung jawab ini dan berusaha memberikan kontribusi terbaik saya." "Dan bagaimana dengan Risa?" tanya Bima lagi. Suaranya kini lebih mendesak dan penuh kekhawatiran akan nasib istrinya. Sania menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan jawabannya yang telah ia pertimbangkan dengan matang. "Mengingat restrukturisasi organisasi dan kebutuhan tim yang lebih efisien, kami akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap kemampuan dan pengalaman semua karyawan senja kreatif. Risa akan ditempatkan sebagai koordinator proyek di bawah divisi operasional. Saya percaya dengan pengalamannya di bidang desain, ia akan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam tim." Sania sengaja memberikan posisi yang lebih rendah dari jabatan direktur yang pernah dipegang Risa. Sebuah langkah yang menunjukkan perubahan hierarki dan kekuasaan yang jelas. Proses akuisisi berjalan lancar setelah kesepakatan final tercapai.
Tim pengacara dan akuntan dari kedua perusahaan bekerja keras untuk menyelesaikan semua detail legal dan finansial. Sania memastikan setiap klausul menguntungkan PT Mega Cahaya Abadi dan melindungi kepentingannya. Beberapa minggu kemudian, pengumuman resmi tentang akuisisi Senja Kreatif oleh PT Mega Cahaya Abadi menjadi berita utama di kalangan industri desain interior kota. Banyak yang terkejut dan kagum dengan langkah strategis Sania. Seorang wanita yang pernah diusir kini justru memegang kendali atas perusahaan yang dulu ia bangun bersama mantan suaminya. Hari pertama setelah akuisisi diumumkan secara publik, Sania tiba di kantor Senja Kreatif, yang kini menjadi salah satu cabang operasional PT Mega Cahaya Abadi. Ia disambut oleh tatapan campuran antara rasa ingin tahu, kebingungan, dan sedikit ketakutan dari para karyawan yang berbaris di lobi. Bima dan Risa sudah menunggunya di ruang rapat utama. Wajah mereka tegang dan penuh antisipasi akan pengumuman resmi dari bos baru mereka. Saat Sania memasuki ruangan dengan langkah mantap dan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan, ia merasakan atmosfer kecanggungan yang kental. Bima berusaha mempertahankan ekspresi profesionalnya, namun matanya memancarkan ketidakpastian dan sedikit penyesalan. Risa, di sisi lain, mencoba menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum formal yang tampak dipaksakan dan tatapan mata yang menghindari kontak langsung dengan Sania. "Selamat pagi semuanya," sapa Sania dengan suara yang jelas, lantang, dan penuh otoritas, menandakan dimulainya era kepemimpinannya. Mulai hari ini, Senja Kreatif secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar PT Mega Cahaya Abadi. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan potensi dan peluang bagi kita semua. Ia kemudian menjelaskan visinya untuk menggabungkan kekuatan dan keahlian kedua perusahaan, menciptakan sinergi yang akan membawa mereka menuju kesuksesan yang lebih besar dan memperluas jangkauan bisnis mereka di pasar yang kompetitif. Ia memperkenalkan beberapa anggota tim manajemen inti dari PT Mega Cahaya Abadi yang akan bekerja berdampingan dengan tim lama, Senja Kreatif, menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Saat tiba giliran memperkenalkan Bima, Sania berkata dengan nada profesional dan tanpa emosi pribadi, "Bima Adiputra, dengan pengalaman dan pengetahuannya yang mendalam tentang operasional perusahaan ini, akan menjabat sebagai kepala divisi operasional di bawah PT Mega Cahaya Abadi. Keahlian dan pengalamannya akan sangat berharga dalam memastikan kelancaran semua proyek yang sedang berjalan dan menjaga kualitas layanan kita." Bima mengangguk formal, berusaha menampilkan citra profesional meskipun tampak sedikit tertekan. Kemudian, Sania mengalihkan pandangannya ke Risa. Senyumnya sedikit menipis namun tetap sopan dan terkendali. "Dan Risa, setelah melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan keahlian dan pengalaman Anda di bidang desain, Anda akan menjabat sebagai salah satu koordinator proyek di bawah divisi operasional. Saya berharap Anda dapat beradaptasi dengan baik dengan struktur baru ini dan bekerja sama secara efektif dengan tim untuk mencapai target-target perusahaan." Risa tampak terkejut dan jelas kecewa dengan posisi yang diberikan Sania. Itu adalah penurunan jabatan yang signifikan dari posisi direktur yang pernah ia pegang. Ia hanya bisa mengangguk formal dengan senyum yang dipaksakan dan tatapan mata yang sulit dibaca, menyiratkan ketidakpuasan yang mendalam. Saat itu, Sania dapat merasakan tatapan Bima yang penuh dengan campuran rasa ingin tahu, kekhawatiran, dan mungkin sedikit penyesalan tertuju padanya. Ia tahu, kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kini, ia bukan hanya sekadar mantan istri yang pernah mereka sakiti dan singkirkan, tetapi ia adalah bos mereka, pemegang kendali atas masa depan profesional mereka di perusahaan ini. Suasana di bekas kantor Senja Kreatif setelah resmi menjadi bagian dari PT Mega Cahaya Abadi terasa canggung dan penuh penyesuaian. Para karyawan lama masih beradaptasi dengan kehadiran Sania sebagai pemilik baru dan bos besar mereka. Ada rasa hormat bercampur kebingungan di mata mereka,
Menyaksikan wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari mereka kini memegang kendali penuh. Shania, di sisi lain, berusaha keras untuk menyeimbangkan ketegasannya sebagai pemimpin dengan profesionalisme, menghindari kesan balas dendam meskipun kesempatan itu jelas ada di tangannya. Bima, yang kini menjabat sebagai kepala divisi operasional, menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia tampak lebih tertutup, lebih banyak menghabiskan waktu di mejanya, dan sangat fokus pada detail pekerjaan yang diberikan Shania. Ia seolah ingin membuktikan dirinya layak mendapatkan kepercayaan meskipun posisinya kini di bawah mantan istrinya. Komunikasi antara Shania dan Bima menjadi sangat bisnis, membahas laporan proyek, tenggat waktu, dan masalah operasional lainnya. Sisa-sisa kehangatan dan keintiman masa lalu telah sirna, digantikan oleh jarak formal yang dingin. Mereka berinteraksi seperlunya, menghindari percakapan pribadi sama sekali. Risa menunjukkan reaksi yang lebih berbeda dan problematik. Penurunan jabatannya menjadi koordinator proyek terasa sebagai penghinaan baginya. Ia seringkali menunjukkan ketidakpuasan melalui sikap pasif-agresif, seperti datang terlambat, mengeluh kepada rekan kerja, dan kurang antusias dalam menjalankan tugas. Ia juga cenderung menghindari interaksi langsung dengan Shania sebisa mungkin, merasa harga dirinya terluka karena harus melapor kepada wanita yang dulunya ia hianati. Namun, Shania, dengan ketenangan dan kematangan emosionalnya, memilih untuk tidak terpancing oleh provokasi Risa. Ia memberikan tugas-tugas kepada Risa melalui Bima atau kepala tim proyek terkait, menjaga jarak profesional dan menghindari konfrontasi yang tidak produktif. Suatu pagi yang cerah, Shania mengumpulkan seluruh tim manajemen gabungan dari PT Mega Cahaya Abadi dan Bekas, Senja Kreatif, di ruang rapat utama. Ia menyampaikan visi jangka panjang perusahaan yang baru, menekankan sinergi antara kreativitas dan efisiensi. Ia berbicara tentang pentingnya inovasi untuk tetap kompetitif, kualitas yang tidak boleh dikompromikan, dan kerjasama tim yang solid untuk mencapai tujuan bersama. Shania berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, berhasil menginspirasi banyak orang di ruangan itu dan menanamkan harapan akan masa depan yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Setelah rapat formal selesai dan sebagian besar manajer meninggalkan ruangan, Shania meminta Bima untuk tetap tinggal. Suasana di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih tegang dan personal saat hanya mereka berdua yang tersisa. Bima. Shania memulai percakapan dengan nada tenang namun serius. Saya harap Anda memahami bahwa keputusan untuk mengakuisisi Senja Kreatif adalah murni keputusan bisnis yang strategis. Saya melihat potensi besar dalam menggabungkan keahlian dan sumber daya kedua perusahaan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar di pasar. Bima mengangguk formal, menatap Shania dengan ekspresi yang sulit dibaca. Saya mengerti, Shania. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab yang telah Anda berikan. Saya menghargai komitmen Anda, balas Shania dengan nada yang sedikit melunak. Saya juga ingin Anda menyampaikan kepada Risa pentingnya menjaga profesionalisme di lingkungan kerja. Kita semua memiliki tujuan yang sama sekarang, yaitu memajukan perusahaan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Bima tampak sedikit tidak nyaman dengan permintaan Shania mengenai Risa. Saya akan berbicara dengannya, jawabnya singkat, tanpa memberikan janji yang pasti. Beberapa minggu berlalu dengan dinamika yang kurang lebih sama. Shania terus memantau perkembangan di cabang perusahaannya yang baru itu melalui laporan dan kunjungan sesekali. Ia melihat Bima mulai menunjukkan dedikasi dan bekerja keras, seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu melalui kinerja yang baik. Namun, laporan dari beberapa kepala tim proyek dan keluhan samar dari beberapa karyawan mengenai sikap Risa masih sampai ke telinga Shania. Risa masih sering menunjukkan ketidakpuasan dan kurang kooperatif dalam tim. Suatu siang, Shania menerima laporan tertulis dari kepala proyek Emerald Residence,
mengenai adanya masalah komunikasi yang signifikan dalam tim, yang secara langsung menghambat kemajuan pekerjaan. Setelah membaca laporan tersebut dengan seksama, Sania memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia memanggil Risa ke ruang kerjanya. Risa masuk dengan wajah masam dan tatapan menantang. "Ada apa, Sania? Mengapa Anda memanggil saya?" Tanyanya dengan nada ketus yang menunjukkan ketidaksenangannya. Sania menatap Risa dengan tenang namun tegas, tidak terpengaruh oleh sikap defensif bawahannya itu. "Saya menerima laporan mengenai adanya masalah komunikasi yang serius dalam tim proyek Emerald Residence. Saya mendengar ada kendala yang menghambat progres pekerjaan dan menciptakan suasana yang tidak kondusif." Risa menghela napas dengan dramatis. "Itu bukan sepenuhnya salah saya. Anggota tim lain juga tidak kooperatif dan sulit diajak bekerja sama. Saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang sepenuhnya bersalah saat ini, Risa," balas Sania dengan nada yang lebih serius dan menekankan tanggung jawab bersama. "Yang terpenting adalah mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang efektif. Kita semua adalah bagian dari satu perusahaan sekarang, dan sikap tidak profesional yang menghambat kinerja tim tidak akan saya toleransi." Risa terdiam, tampak tidak senang dengan teguran langsung dari Sania. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan ekspresi wajahnya. "Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan baik dengan anggota tim lainnya dan fokus pada penyelesaian proyek," lanjut Sania dengan nada yang lebih lembut namun tetap mengandung otoritas. "Jika ada masalah atau kendala, komunikasikan secara profesional dan cari solusi bersama. Kita semua harus saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan." Setelah pertemuan yang singkat namun tegas itu, sikap Risa terlihat sedikit berubah. Meskipun Sania masih merasakan adanya sisa-sisa ketidaksukaan dan rasa iri di balik sikap formalnya. Bima sendiri tampak berusaha menengahi situasi dan secara pribadi meminta Risa untuk lebih profesional dan menerima kenyataan baru mereka. Sania menyadari bahwa mengelola mantan suami dan wanita yang pernah merusak rumah tangganya sebagai bawahan bukanlah tugas yang mudah. Ada lapisan dinamika pribadi yang rumit dan emosi yang terpendam di balik hubungan profesional mereka. Namun, Sania bertekad untuk tetap fokus pada tujuan bisnisnya, yaitu mengembangkan PT Mega Cahaya Abadi menjadi perusahaan desain interior yang dominan di pasar. Ia tidak akan membiarkan masa lalu yang menyakitkan merusak masa depannya dan masa depan perusahaannya. Kekuasaan yang kini ia pegang harus ia gunakan dengan bijak, adil, dan profesional. Meskipun terkadang ia merasakan sedikit kepuasan melihat mereka berdua berada di bawah kendalinya. Waktu, dengan keadilannya yang tak terhindarkan, terus mengalir, membawa bersamanya perubahan yang bertahap namun signifikan, serta memberikan ruang bagi penyembuhan luka-luka lama. PT Mega Cahaya Abadi, di bawah kepemimpinan visioner Sania, mengalami pertumbuhan eksponensial. Keputusan strategis untuk mengakuisisi Senja Kreatif terbukti menjadi langkah yang cerdas, menghasilkan sinergi yang kuat antara kreativitas segar dari tim Sania dan pengalaman operasional dari tim lama Bima, memperluas portofolio proyek perusahaan ke berbagai sektor dan skala. Bima, yang kini menduduki posisi kepala divisi operasional, menunjukkan kematangan dan profesionalisme yang semakin meningkat. Ia tampak lebih tenang dan fokus, mendedikasikan dirinya untuk memastikan kelancaran setiap proyek. Hubungannya dengan Sania berkembang menjadi formal namun dilandasi rasa saling menghormati. Mereka belajar untuk berkomunikasi secara efektif demi kemajuan perusahaan, secara perlahan mengesampingkan bayang-bayang pengkhianatan masa lalu. Pertemuan mereka di kantor selalu sangat bisnis, membahas laporan kinerja, strategi pengembangan, dan tantangan operasional, tanpa ada lagi sisa-sisa kehangatan atau permusuhan pribadi. Risa, meskipun pada awalnya menunjukkan resistensi dan kesulitan menerima perubahan status, secara bertahap mulai beradaptasi dengan posisinya sebagai koordinator proyek.
Teguran tegas namun adil dari Sania, serta dukungan konstan dari Bima yang berusaha menengahi, tampaknya memberikan dampak positif. Ia mulai menunjukkan sikap yang lebih kooperatif dalam tim dan fokus pada penyelesaian tugas-tugasnya dengan lebih bertanggung jawab. Namun, interaksinya dengan Sania tetap terbatas pada urusan pekerjaan dan terasa formal, sebuah batasan yang seolah disepakati tanpa kata di antara mereka. Sania sendiri bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang semakin matang, bijaksana, dan berwibawa. Ia tidak lagi membiarkan dendam atau amarah menggerogoti hatinya. Kesuksesan gemilang yang berhasil ia raih melalui kerja keras dan visi yang jelas menjadi bukti nyata kemampuannya untuk bangkit lebih kuat dari keterpurukan. Ia belajar untuk memberikan maaf, bukan sebagai bentuk pembenaran atas perbuatan orang lain, tetapi sebagai langkah penting untuk mencapai kedamaian batinnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, PT Mega Cahaya Abadi menjelma menjadi salah satu perusahaan desain interior paling terkemuka dan berpengaruh di tingkat nasional, dengan proyek-proyek prestius menghiasi berbagai kota besar. Sania berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri dengan fondasi visi yang kuat, etos kerja yang tak kenal lelah, dan integritas yang tak tergoyahkan. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak wanita pengusaha muda di kota itu, membuktikan bahwa kesuksesan dapat diraih bahkan setelah mengalami cobaan terberat. Suatu sore yang tenang, saat Sania sedang meninjau proposal desain untuk proyek Hotel Bintang 5 di Bali, asistennya, Maya, menyerahkan sebuah undangan berwarna krem dengan ukiran elegan. Itu adalah undangan perayaan ulang tahun pernikahan kelima Risa dan Bima. Sania terdiam sejenak, menatap undangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau iri yang dulu mungkin pernah ia rasakan. Ia telah benar-benar melanjutkan hidupnya, membangun kebahagiaan dan kesuksesannya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Sania memutuskan untuk hadir. Bukan untuk memamerkan pencapaiannya atau membangkitkan kenangan pahit, melainkan sebagai bentuk kedewasaan dan keinginan untuk menutup babak lama dalam hidupnya dengan cara yang baik dan bermartabat. Di acara yang diadakan di sebuah restoran mewah dengan dekorasi romantis itu, Sania bertemu kembali dengan Bima dan Risa. Mereka tampak bahagia dan lebih santai dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Awalnya, ada sedikit kecanggungan yang terasa di antara mereka bertiga. Namun mereka berhasil mencairkan suasana dan berbincang dengan sopan dan formal. Tidak ada lagi tatapan penuh permusuhan atau rasa bersalah yang menghantui interaksi mereka. Mereka bertukar kabar tentang pekerjaan dan kehidupan masing-masing dengan nada netral. Saat Sania melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Bima dan Risa, ia menyadari bahwa waktu memang memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Luka pengkhianatan mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari ingatannya, tetapi ia telah belajar untuk hidup berdampingan dengannya, menjadikannya sebagai pelajaran berharga tentang kekuatan diri dan pentingnya kepercayaan. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari validasi atau kehadiran orang lain. Malam itu, Sania pulang ke apartemen mewahnya dengan hati yang terasa ringan dan damai. Ia merasa telah menutup satu babak penting dalam hidupnya dengan anggun. Ia telah memberikan maaf, melepaskan beban masa lalu, dan membuka diri sepenuhnya untuk babak baru yang penuh dengan potensi dan kebahagiaan yang menantinya di masa depan. Ia adalah nahkoda kapalnya sendiri, dan ia siap berlayar menuju cakrawala yang lebih cerah dan penuh dengan petualangan baru. Pengkhianatan masa lalu telah menjadi bahan bakar yang kuat, mendorongnya untuk mencapai puncak kesuksesan dan menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandiriannya. Setelah PT Mega Cahaya Abadi mencapai puncak kesuksesan dan menjadi kekuatan dominan di industri desain interior nasional, cakrawala ambisi Sania meluas jauh melampaui batas negara. Ia memiliki visi yang kuat untuk mengukir nama perusahaannya di peta dunia, memperkenalkan kekayaan estetika dan inovasi desain Indonesia kepada halayak internasional.
Dengan semangat yang membara, ia mulai aktif menghadiri berbagai konferensi dan pameran desain bergengsi di berbagai belahan dunia, dari Milan Design Week hingga Design Miami. Di sana, ia tidak hanya memamerkan karya-karya PT Mega Cahaya Abadi yang unik dan memukau, tetapi juga membangun jaringan koneksi yang luas dengan arsitek, desainer, dan pelaku industri kreatif dari berbagai negara. Ia mempelajari tren desain global terkini, memahami nuansa budaya yang berbeda, dan mengidentifikasi peluang potensial untuk ekspansi bisnisnya. Kesuksesan Sania tidak hanya terukur dalam grafik pertumbuhan perusahaan dan penghargaan desain yang diraih. Ia juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pribadinya sebagai korban pengkhianatan mendorongnya untuk fokus pada dukungan bagi perempuan yang mengalami situasi serupa. Ia seringkali menjadi pembicara utama dalam seminar, lokakarya, dan forum-forum inspiratif, berbagi kisah perjuangannya, memberikan motivasi, dan mengadvokasi pentingnya kemandirian ekonomi dan emosional bagi perempuan. Ia juga mendirikan yayasan atas namanya yang memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi perempuan pengusaha kecil. Di lingkungan kerja, dinamika antara Sania, Bima, dan Risa tetap terjaga dalam batas-batas profesionalisme. Bima, yang kini memegang tanggung jawab besar sebagai kepala divisi operasional, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja dan dedikasinya. Ia tampak lebih dewasa, bertanggung jawab, dan loyal terhadap perusahaan yang kini dipimpin oleh mantan istrinya. Interaksi mereka di kantor sangat bisnis, membahas strategi operasional, laporan proyek, dan pengembangan tim. Sania memberikan kepercayaan dan otonomi kepada Bima dalam menjalankan tugasnya, dan Bima merespons dengan kinerja yang solid. Di sisi lain, Risa, meskipun telah menunjukkan perbaikan dalam sikap kerjanya, masih mempertahankan jarak formal dengan Sania. Komunikasi mereka terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan proyek yang sedang dikerjakan, dan di luar urusan pekerjaan, mereka hampir tidak pernah berinteraksi. Sania memahami bahwa luka lama membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya, dan ia menghargai upaya Risa untuk tetap profesional. Di luar jam kerja, kehidupan pribadi mereka berjalan masing-masing, tanpa ada pertemuan atau komunikasi di antara mereka. Sania fokus pada pengembangan bisnis internasionalnya dan kegiatan sosialnya, sementara Bima dan Risa menjalani kehidupan pernikahan mereka di bawah naungan perusahaan yang kini dipimpin oleh wanita yang pernah mereka hianati. Ambisi Sania untuk membawa PT Mega Cahaya Abadi bertemu dengan serangkaian rintangan kompleks yang menguji ketahanan dan kemampuan beradaptasinya. Langkah pertama yang diambil adalah membuka kantor cabang yang representatif di jantung distrik bisnis Singapura, sebuah langkah strategis untuk menjangkau pasar Asia Tenggara yang dinamis. Namun, proses mendirikan dan mengelola operasional bisnis di negeri asing ternyata jauh lebih rumit dan bernuansa daripada yang ia perkirakan. Salah satu tantangan awal yang paling terasa adalah perbedaan mendasar dalam budaya kerja dan gaya komunikasi antara tim inti dari Jakarta dan karyawan lokal yang direkrut di Singapura. Tim Indonesia terbiasa dengan hierarki yang lebih jelas dan komunikasi yang terkadang lebih tidak langsung, sementara tim Singapura cenderung lebih egaliter dan mengutamakan komunikasi yang lugas dan efisien. Sania dan para manajer seniornya harus mengadakan serangkaian pelatihan lintas budaya dan sesi pengembangan tim untuk menjembatani perbedaan ini, menekankan pentingnya saling pengertian dan adaptasi. Sebagai contoh, dalam rapat tim awal, Sania menyadari bahwa ide-ide yang ia sampaikan seringkali disambut dengan keheningan, bukan karena ketidaksetujuan, melainkan karena karyawan lokal merasa kurang nyaman untuk mengkritik atasan secara langsung. Ia belajar untuk mendorong diskusi yang lebih terbuka dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang preferensi desain lokal Singapura menjadi krusial untuk mendapatkan proyek. Selera pasar di sana ternyata memiliki nuansa tersendiri. Misalnya,
Ada penekanan yang lebih besar pada desain yang minimalis, fungsional, dan hemat ruang mengingat harga properti yang tinggi. Warna-warna netral dan material modern lebih disukai daripada gaya desain Indonesia yang kaya akan ornamen dan warna-warna cerah. Sania dan tim desainnya harus melakukan riset pasar yang luas, mengunjungi berbagai ruang pamer dan proyek lokal, serta berdiskusi dengan para pengembang properti dan klien potensial untuk memahami preferensi ini. Mereka bahkan menggandeng seorang desainer lokal berpengalaman sebagai konsultan untuk memberikan wawasan budaya dan estetika setempat. Persaingan dengan perusahaan desain internasional yang sudah mapan dan memiliki reputasi global di Singapura juga menjadi ujian yang berat. Nama-nama besar seperti Hirsch Bedner Associates, HBA, dan Wilson Associates, dengan portofolio proyek hotel dan resor mewah di seluruh dunia, menjadi lawan yang tangguh. Sania menyadari bahwa PT Mega Cahaya Abadi, sebagai pemain baru di pasar ini, harus bekerja ekstra keras untuk membangun kepercayaan klien potensial. Ia menekankan pada keunikan desain yang menggabungkan elemen budaya Indonesia dengan sentuhan modern yang relevan dengan konteks internasional. Dalam presentasi kepada klien, ia tidak hanya menunjukkan visualisasi proyek yang memukau, tetapi juga menceritakan filosofi desain di baliknya, menyoroti nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi inspirasi. Masalah perizinan dan regulasi bisnis di Singapura, dengan birokrasi yang efisien namun ketat, juga menjadi proses yang memakan waktu dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Berbagai izin usaha, izin bangunan, dan persyaratan lingkungan harus dipenuhi dengan cermat. Sania harus menunjuk seorang manajer administrasi lokal yang berpengalaman dan menggandeng firma hukum konsultan untuk membantu menavigasi melalui labirin peraturan tersebut. Ia belajar bahwa ketidakpatuhan sekecil apapun dapat menyebabkan penundaan proyek yang signifikan dan kerugian finansial. Tantangan lain yang signifikan adalah mengelola tim yang terpisah secara geografis antara Jakarta dan Singapura. Koordinasi proyek, pertukaran informasi, dan pemeliharaan semangat tim membutuhkan sistem komunikasi yang efektif dan kepercayaan yang kuat antar anggota tim. Sania mengimplementasikan platform manajemen proyek berbasis awan, mengadakan rapat video konferensi mingguan, dan secara berkala mengirimkan tim dari Jakarta ke Singapura, dan sebaliknya, untuk memperkuat kolaborasi dan membangun hubungan personal. Perbedaan zona waktu dan jadwal kerja terkadang menjadi kendala, mengharuskan fleksibilitas dan penyesuaian dari semua pihak. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, Sania tidak pernah kehilangan semangat juangnya. Ia mewarisi ketangguhan dan determinasi dari pengalamannya membangun kembali hidup dan bisnisnya setelah pengkhianatan yang menyakitkan di masa lalu. Ia melihat setiap tantangan, mulai dari negosiasi kontrak yang sulit hingga perbedaan pendapat dalam tim desain, sebagai kesempatan berharga untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh sebagai pemimpin global. Ia memperkuat tim lokal dengan merekrut talenta-talenta terbaik di Singapura yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan budaya setempat, terus-menerus belajar tentang preferensi desain dan tren terkini di Asia Tenggara, dan membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari pengembang properti hingga pemasok material. Perlahan namun pasti, dengan ketekunan dan visi yang jelas, PT Mega Cahaya Abadi mulai memenangkan proyek-proyek desain yang semakin bergengsi di Singapura, membuktikan bahwa mimpi Sania untuk membawa perusahaannya ke kancah global bukanlah sekadar angan-angan belaka, melainkan sebuah tujuan yang sedang dalam proses realisasi. Di tengah irama kerja yang intens mengawasi ekspansi PT Mega Cahaya Abadi di Singapura, Sania menemukan oase ketenangan dalam jeda-jeda singkatnya. Suatu sore, setelah menyelesaikan pertemuan yang menjanjikan dengan calon investor untuk proyek apartemen servis mewah di kawasan Marina Bay Sands, ia memutuskan untuk menikmati keindahan arsitektur ikonis dan hamparan taman hijau yang tertata apik di sekitar teluk. Langkahnya santai, pikirannya terbang bebas dari tekanan pekerjaan sejenak, menikmati semilir angin sore dan pantulan gemerlap lampu-lampu gedung pencakar langit di permukaan air yang tenang.
Saat sedang mengagumi komposisi simfoni cahaya dan bayangan, matanya tanpa sengaja tertumbuk pada sosok pria yang duduk seorang diri di salah satu bangku taman, menghadap ke arah laut. Ada sesuatu dalam postur tubuh dan siluetnya yang terasa akrab. Semakin dekat Sania melangkah, semakin kuat firasatnya. Pria itu menoleh seolah merasakan tatapannya, dan ekspresi terkejut serta kebahagiaan yang spontan terpancar dari wajahnya. "Sania?" sapanya. Nada suaranya bercampur antara ketidakpercayaan dan kegembiraan yang tulus. "Arya?" balas Sania dengan nada yang sama terkejutnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Waktu seolah berhenti sejenak, membawa kembali kenangan indah dari masa lalu. Ternyata, pria itu adalah Arya, cinta pertama Sania, mantan kekasihnya jauh sebelum ia terikat pernikahan dengan Bima. Perpisahan mereka terjadi karena perbedaan pandangan tentang arah hidup dan impian masa depan. Namun kenangan tentang Arya selalu tersimpan rapi di sudut hatinya sebagai bagian dari babak awal kedewasaannya. Sania sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi, di kota yang jauh dari tanah air mereka. Arya kini tampak jauh lebih dewasa dan memancarkan karisma seorang pria sukses. Setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dikenakannya tampak pas di tubuhnya, dan senyum ramahnya memperlihatkan lesung pipit yang dulu selalu membuat hati Sania berdebar. Mereka berdua duduk di bangku taman itu, seolah waktu kembali ke masa lalu, larut dalam percakapan yang mengalir begitu saja, tanpa canggung atau dibuat-buat. Arya bercerita dengan antusias tentang kehidupannya saat ini, mengungkapkan bahwa ia telah membangun karir yang sukses sebagai pengusaha di bidang teknologi informasi dengan kantor pusat di Singapura dan cabang di beberapa negara Asia lainnya. Ia mengaku sangat terkejut namun juga luar biasa senang melihat Sania yang juga tampak sukses, mandiri, dan memancarkan aura kekuatan seorang wanita yang telah mencapai banyak hal. Mereka mengenang masa-masa indah saat mereka masih bersama, berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing setelah perpisahan mereka bertahun-tahun lalu. Arya tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa ia seringkali memikirkan Sania dan selalu berharap yang terbaik untuknya. Ia bahkan mengakui dengan nada penyesalan yang lembut bahwa meskipun perpisahan mereka dulu adalah keputusan yang dewasa dan rasional, ada sebagian dirinya yang selalu merasa kehilangan sosok Sania dalam hidupnya. Pertemuan yang tak terduga di bawah gemerlap lampu kota Singapura itu membangkitkan kembali kenangan manis dan hangat dari masa lalu Sania. Arya adalah cinta pertamanya, pria yang mengenalnya sebelum ia menjadi wanita sukses dan mandiri seperti sekarang. Meskipun hubungan mereka tidak ditakdirkan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan, ia selalu menyimpan tempat khusus di hatinya untuk Arya, sebagai bagian dari pembentukan dirinya. Kehadiran Arya di tengah kesibukan dan fokusnya yang hampir mutlak pada karir internasionalnya seolah membuka kembali pertanyaan yang lama tertutup tentang cinta dan hubungan romantis dalam hidup Sania. Selama ini, energinya hampir seluruhnya tersalurkan untuk pemulihan diri setelah pengkhianatan Bima dan membangun kembali karirnya dari nol. Pertemuan dengan Arya seolah menjadi sinyal halus dari alam semesta bahwa mungkin ada babak baru yang lebih lembut dan penuh kehangatan dalam kehidupan asmaranya. Sebuah kemungkinan yang lama ia abaikan. Setelah pertemuan yang membangkitkan kenangan di Singapura, komunikasi antara Sania dan Arya menjadi aliran konstan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pesan-pesan singkat dan panggilan telepon panjang menjadi ritual yang dinanti-nantikan, di mana mereka berbagi tidak hanya tentang aktivitas profesional, tetapi juga tentang perasaan, harapan, dan kenangan masa lalu yang kini terasa lebih manis dari sebelumnya. Sania merasakan kenyamanan dan kealamian yang menghilangkan keraguan atau kecanggungan dalam setiap interaksinya dengan Arya. Ada reaksi kimia yang sama seperti saat mereka muda, namun kini diperkaya oleh kedewasaan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri masing-masing. Arya, yang tidak bisa menyembunyikan kerinduannya, beberapa kali mengambil penerbangan ke Jakarta untuk menghabiskan waktu bersama Sania.
Kunjungan-kunjungan itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk menciptakan kembali romantika masa lalu dengan sentuhan yang lebih dewasa. Mereka mengunjungi restoran-restoran dengan pemandangan kota yang memukau, menikmati konser jazz di tempat-tempat nyaman, dan mengenal kembali melalui percakapan-percakapan panjang yang membahas tidak hanya masa lalu, tetapi juga impian dan aspirasi masa depan. Sania merasakan kehangatan dan perhatian tulus yang lama tidak ia rasakan dari seorang pria. Ia menyadari bahwa di balik kesuksesan karirnya yang gemilang, ada ruang kosong di hatinya yang selama ini ia coba abaikan. Kehadiran Arya perlahan namun pasti mengisi kekosongan itu dengan kehangatan dan pengertian. Di sisi lain, Sania tidak bisa mengabaikan perubahan subtil dalam diri Bima di kantor. Sejak akuisisi, Bima menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme yang meningkat pesat. Ia bekerja keras dan tampak sungguh-sungguh berdedikasi pada kemajuan perusahaan. Beberapa kali, dalam percakapan formal mengenai strategi bisnis atau laporan kinerja, Bima menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan Sania, bukan hanya sebagai bosnya, tetapi juga sebagai seorang kolega yang pernah berbagi hidup dengannya. Ada semacam penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan profesional mereka, meskipun batas-batasnya kini jelas formal. Namun, bagi Sania, luka pengkhianatan telah meninggalkan bekas yang terlalu dalam. Meskipun ia telah memaafkan Bima demi kedamaian hatinya sendiri, ia tidak bisa membayangkan untuk kembali menjalin hubungan pribadi dengannya. Perasaan romantis itu telah lama sirna, digantikan oleh rasa hormat dan keinginan untuk menjaga hubungan kerja yang profesional. Setelah melalui refleksi yang mendalam tentang segala aspek dalam hidupnya, Sania akhirnya mencapai sebuah keputusan yang bijaksana dan penuh penerimaan diri. Ia menyadari bahwa ia berhak untuk bahagia dan dicintai sepenuhnya. Ia telah berjuang keras membangun kembali hidupnya dan meraih kesuksesan material. Kini, ia merindukan kebahagiaan emosional yang sejati. Kehadiran Arya terasa seperti jawaban atas kerinduan hatinya. Pria itu menerima Sania dengan segala kekuatan dan kerapuhannya, memahami luka masa lalunya tanpa sedikit pun menghakimi, dan menawarkan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Dengan keyakinan yang tumbuh dalam hatinya, Sania memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada kisah cintanya dengan Arya. Mereka sepakat untuk menjalani hubungan yang lebih serius dan berkomitmen. Arya, yang semakin yakin bahwa Sania adalah wanita yang ingin ia habiskan sisa hidupnya bersamanya, mulai mempertimbangkan rencana untuk kembali menetap di Indonesia agar mereka bisa lebih dekat dan membangun masa depan bersama. Hubungan mereka berkembang semakin dalam, ditandai dengan kejujuran, kepercayaan, dan komitmen yang kuat. Sania merasakan kebahagiaan dan optimisme yang lama sirna kini kembali memenuhi hatinya. Ia akhirnya menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari, bukan dalam kesuksesan karir semata, tetapi dalam koneksi emosional yang tulus dengan seseorang yang mencintainya apa adanya. Di tengah suasana bahagia dan romantis yang menyelimuti hubungannya dengan Arya, Sania dikejutkan oleh sebuah kabar tak terduga dari kantor cabang, Senja Kreatif. Maya, asisten pribadinya, menyampaikan sebuah email resmi dari Bima. Isinya adalah pemberitahuan pengunduran diri Risa dari perusahaan. Sania mengerutkan kening membaca email tersebut. Alasan pengunduran diri Risa adalah keputusan pribadi ia dan Bima untuk pindah keluar kota. Bima mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan di sebuah perusahaan desain interior yang sedang berkembang pesat di Surabaya. Kabar ini menciptakan perasaan campur aduk dalam diri Sania. Meskipun hubungannya dengan Bima dan Risa kini sangat profesional dan formal, mereka tetap merupakan bagian penting dari sejarah hidupnya dan juga bagian dari perjalanan perusahaan yang telah ia bangun kembali dengan susah payah. Ada sedikit rasa kehilangan karena perubahan ini akan menghilangkan sosok mereka dari kehidupan sehari-harinya, meskipun interaksi mereka selama ini terbatas pada urusan pekerjaan. Sania merasa perlu untuk membahas langsung hal ini dengan Bima.
Ia mengirimkan email balasan, meminta Bima untuk bertemu formal di kantor pusat sebelum kepindahannya. Bima menyetujui permintaan tersebut dan mengatur jadwal pertemuan. Beberapa hari kemudian, Bima duduk di hadapan Sania di ruang kerjanya. Suasana terasa sedikit canggung namun tetap profesional. Sania memulai percakapan dengan nada tenang, menyatakan harapannya agar Bima dan Risa sukses di tempat yang baru. Bima tampak sedikit gugup namun menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang telah diberikan Sania selama ini. Ia mengakui kesalahan-kesalahan di masa lalunya dan menyatakan rasa hormat yang tulus atas kesuksesan Sania dalam membangun kembali perusahaan. Ada semacam penyesalan yang tersirat dalam nada bicaranya. Sania membalas ucapan Bima dengan sikap profesional dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka di Surabaya. Mereka membahas secara singkat mengenai transisi kepemimpinan di divisi operasional dan memastikan semua tanggung jawab Bima akan dialihkan dengan lancar kepada penggantinya. Pertemuan itu diakhiri dengan jabat tangan formal, sebuah penutup babak bagi hubungan profesional mereka di perusahaan tersebut. Kepergian Bima dan Risa menandai akhir dari sebuah era dan membuka jalan bagi babak baru dalam kehidupan Sania, baik secara pribadi maupun profesional. Setelah kepergian Bima dan Risa, sebuah kelepasan kelegaan dan kebebasan yang menghilangkan bayangan masa lalu sepenuhnya menyelimuti kehidupan Sania. Babak penuh drama dan kenangan pahit itu terasa akhirnya tertutup rapat, memberikan ruang bagi tumbuhnya kebahagiaan yang lama ia rindukan. Kini, ia bisa memfokuskan seluruh hatinya pada hubungannya yang semakin serius dan penuh harapan dengan Arya. Arya membuktikan kesungguhannya dengan semakin mantap dalam keputusannya untuk kembali membangun kehidupan di Indonesia. Ia secara bertahap mengurus kepindahan kantor pusat perusahaan teknologinya ke Jakarta, meskipun tetap mempertahankan beberapa kantor cabang strategis di luar negeri untuk menjaga jangkauan bisnis globalnya. Kehadiran Arya di sisi Sania membawa palet warna baru dalam kehidupannya yang sebelumnya didominasi oleh pekerjaan dan pemulihan diri. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama, momen-momen berharga yang dipenuhi dengan cinta yang tumbuh semakin dalam, tawa yang sering menggema di antara mereka, dan dukungan timbal balik yang memperkuat ikatan mereka. Sania merasa dicintai dan dihargai apa adanya, tanpa perlu menyembunyikan luka masa lalunya. Suatu malam yang terasa begitu romantis, di sebuah restoran atap dengan pemandangan kota Jakarta yang spektakuler bertabur bintang, Arya tiba-tiba berlutut di hadapan Sania. Di tangannya terbuka sebuah kotak bludru kecil yang elegan, menampilkan cincin berlian yang berkilauan indah, melambangkan keseriusan niatnya. Dengan air mata bahagia yang tanpa malu membasahi pipinya, Sania menjawab pertanyaan yang lama ia nantikan dengan satu kata penuh keyakinan dan cinta. Ya. Masa persiapan pernikahan mereka menjadi babak yang menyenangkan dan penuh kegembiraan dalam hidup Sania. Ia melibatkan sahabat-sahabat terdekatnya, termasuk Maya yang selalu setia, dalam setiap detail perencanaan acara tersebut, dari pemilihan gaun pengantin yang elegan hingga dekorasi pelaminan yang indah. Pernikahan Sania dan Arya diadakan dalam suasana yang sederhana namun elegan dan penuh kehangatan, dihadiri oleh keluarga tercinta, sahabat-sahabat dekat yang selalu mendukung, dan kolega-kolega bisnis yang turut berbahagia atas pernikahan bos mereka. Saat mengucapkan janji suci di hadapan altar, Sania merasakan luapan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam atas babak baru kehidupannya. Ia telah menemukan cinta sejati yang selama ini ia impikan setelah melewati badai pengkhianatan dan masa-masa kesendirian yang terasa panjang. Arya adalah sosok yang tepat untuknya, seorang pria yang mencintainya tanpa syarat, selalu mendukung impian-impiannya yang ambisius, dan menerima masa lalunya sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya. Pernikahan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga awal dari babak baru yang penuh dengan cinta yang tanpa keraguan, kehangatan yang menenangkan, dan harapan yang tanpa batas untuk masa depan yang cerah dan bahagia bersama Arya. Tahun-tahun berlalu bagaikan halaman-halaman buku yang dibalik dengan kuas takdir,
mewarnai kehidupan pernikahan Sania dan Arya dengan harmoni yang semakin mendalam. Mereka membangun tidak hanya rumah tangga yang penuh cinta dan dukungan, tetapi juga kerajaan bisnis yang tanpa batas imajinasi. Kesibukan karir tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan mereka. Namun cinta dan pengertian menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan. Di bawah kepemimpinan Sania yang visioner dan tanpa lelah, PT Mega Cahaya Abadi bertransformasi menjadi salah satu pemain kunci yang disegani di industri desain interior global. Sentuhan desain Indonesia yang kaya akan filosofi, unik dalam estetika, dan inovatif dalam aplikasi material berkelanjutan berhasil memikat hati klien-klien internasional untuk berbagai proyek bergengsi, mulai dari resor mewah di Maladewa hingga gedung perkantoran ikonik di jantung kota New York. Namun, kesuksesan global tidak membuat Sania melupakan akar budayanya dan nilai-nilai kemanusiaan yang tak ternilai. Ia terus aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dengan semangat yang tak padam, terutama yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan dan dukungan tanpa syarat bagi para pengusaha wanita muda. Ia mendirikan berbagai program pendampingan yang menghubungkan wanita pengusaha berpengalaman dengan para pemula, memberikan bimbingan strategis, dukungan emosional, dan membuka jaringan koneksi yang berharga. Selain itu, melalui yayasannya, ia menyediakan bantuan modal berupa hibah dan pinjaman lunak bagi bisnis-bisnis inovatif yang baru dirintis oleh wanita, memberikan mereka kesempatan untuk mewujudkan impian kewirausahaan mereka. Kisah hidup Sania, yang penuh dengan kemenangan setelah melewati pengkhianatan dan kesulitan, menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahitnya kegagalan namun memilih untuk bangkit dan mengejar impian mereka dengan keberanian yang baru. Meskipun telah mencapai puncak karir yang menyilaukan mata dan menikmati kebahagiaan pribadi yang mendalam, Sania tetap mempertahankan kerendahan hati yang tulus dan semangat belajar yang tak pernah pudar. Ia tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih. Percaya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari akumulasi materi atau pengakuan pribadi, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan orang lain dan bagi kemajuan dunia secara keseluruhan. Seiring dengan berlalunya waktu, Sania mulai merenungkan dengan lebih mendalam tentang warisan abadi yang ingin ia tinggalkan di dunia ini. Ia memiliki visi yang melampaui sekadar mewariskan perusahaan yang sukses secara finansial. Ia mendambakan untuk mewariskan sebuah organisasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika yang kuat, tanggung jawab sosial yang tak diragukan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Ia mulai secara aktif melibatkan generasi muda yang berbakat dalam kepemimpinan perusahaan, menciptakan program pengembangan kepemimpinan yang komprehensif, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari pengalaman, mengembangkan potensi diri, dan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dengan visi yang segar dan inovatif. Kisah Sania akhirnya bertransformasi menjadi legenda yang hidup di dunia bisnis dan di hati banyak orang. Ia dikenang bukan hanya sebagai seorang wirausahawan yang sukses dan visioner, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat, inspiratif, dan memiliki hati yang penuh empati. Pengkhianatan yang pernah menghancurkannya justru menjadi bahan bakar yang tak padam, memotivasinya untuk meraih puncak kesuksesan dan menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian dan cinta yang tulus. Ia membuktikan dengan contoh nyata bahwa setelah badai kehidupan yang tak terduga, selalu ada pelangi harapan yang tanpa batas, dan setiap individu berhak untuk menulis babak baru yang lebih indah dan bermakna dalam perjalanan hidupnya. Warisan Sania terus hidup dan berkembang melalui perusahaan yang tidak hanya ia bangun, melalui karya-karya desain yang terus menginspirasi dan memperkaya estetika dunia, dan yang terpenting, melalui jejak kebaikan dan inspirasi yang tak terhapuskan di hati banyak orang yang pernah tersentuh oleh kisah hidupnya yang luar biasa.